Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Wilaza Sawitri dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 21. Saya akan menjelaskan tentang Organisasi Kerjasama Ekonomi Internasional. Organisasi Kerjasama Ekonomi Internasional. Yang pertama, Organisasi Kerjasama Ekonomi Regional. Yang pertama, ASEAN. ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN terdiri dari negara Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Tujuannya yang pertama mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan Asia Tenggara umumnya dan anggota pada khususnya. Yang kedua, mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, NAFTA. NAFTA berdiri pada 12 Agustus 1992. Merupakan perjanjian perdagangan di kawasan Amerika Utara yang meliputi Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Tujuannya yang pertama, membuat dan menerapkan prosedur perdagangan yang efektif di kawasan Amerika Utara. Yang kedua, meningkatkan investasi di negara anggota NAFTA. Yang ketiga, mempermudah prosedur bea cukai di kawasan Amerika Utara. Yang keempat, meningkatkan daya saing industri di negara anggota NAFTA. Yang ketiga, AFTA. AFTA merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. AFTA berdiri tahun 1992 saat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN keempat di Singapura. Tujuannya yang pertama untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia. Yang kedua, untuk menarik investor dan meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Yang keempat, APEC. APEC merupakan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. APEC berdiri pada bulan November 1989. Tujuan utama APEC yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini diwujudkan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka. Yang kedua, meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi pada anggotanya. Yang kelima, ADB. ADB berdiri tanggal 19 Desember 1963 di Manila. Anggota ADB meliputi negara-negara di kawasan Asia, kawasan Pasifik Selatan, dan kawasan Timur Jauh. Tujuan ADB adalah untuk meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara-negara yang sedang berkembang. Yang keenam, ECC. ECC berdiri tanggal 1 Januari 1985 berdasarkan Perjanjian Roma, Italia. ECC atau Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) merupakan kerjasama regional di negara kawasan Eropa Barat. Tujuannya yang pertama, meningkatkan kerjasama ekonomi, memperbaiki tarif hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, menghapus bea masuk dan pembatasan impor-ekspor antar negara-negara anggota. Yang ketiga, memberikan bantuan dana kepada negara-negara yang masih rendah pendapatan ekonominya. Yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral. Yang pertama, IBRD. IBRD adalah sebuah lembaga keuangan yang memiliki peran dalam menyediakan pinjaman kepada negara berkembang sebagai program pemberian modal dalam rangka mewujudkan tujuan Bank Dunia, yakni mengurangi kemiskinan. IBRD berdiri pada tanggal 27 Desember 1945. IBRD bermarkas di Washington, D.C., Amerika Serikat. Tujuannya yang pertama, memperbaiki dan membangun daerah yang mengalami kerusakan karena perang. Yang kedua,
membantu pembangunan ekonomi kepada negara-negara maju dengan memberikan fasilitas dan investasi untuk tujuan produksi. Yang ketiga, turut serta dalam investasi swasta dengan cara menanamkan modal sendiri atau modal yang diperoleh dari hasil penjualan obligasi dengan diterbitkan oleh IBRD. Yang kedua, IFC. IFC adalah lembaga keuangan internasional yang menawarkan layanan investasi, konsultasi, dan pengelolaan aset untuk mendorong perkembangan sektor swasta di negara-negara yang kurang berkembang. IFC didirikan tanggal 24 Juli 1956. IFC berkedudukan di Washington, D.C., Amerika Serikat. Tujuannya yang pertama, memberikan bantuan modal kepada pengusaha swasta yang dijamin oleh pemerintahannya. Yang kedua, membantu memberikan kredit jangka panjang kepada pengusaha swasta dengan suatu jaminan dari pemerintahannya. Yang ketiga, ILO. ILO adalah salah satu badan di bawah naungan PBB yang bertujuan memberikan pedoman dalam menciptakan undang-undang perburuhan berkait dengan hak-hak dan kewajiban buruh. ILO dibentuk tanggal 11 April 1919. ILO berkedudukan di Jenewa, Swiss. Tujuannya yang pertama, mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi serta memperbaiki nasib buruh dan keluarganya di seluruh dunia. Yang kedua, mencapai perdamaian abadi dengan tercapainya keadilan sosial. Yang ketiga, menciptakan stabilitas di bidang ekonomi dan sosial. Yang keempat, UNCTAD. UNCTAD adalah bagian dari Sekretariat Perserikatan Bangsa yang berurusan dengan perdagangan, investasi, dan isu-isu pembangunan. UNCTAD didirikan tanggal 26 Desember 1964. UNCTAD berkedudukan di Jenewa, Swiss. Tujuannya yang pertama, tujuan utama UNCTAD adalah untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan semua aspek pembangunan termasuk perdagangan, bantuan, transportasi, keuangan, dan teknologi. Yang kedua, mengusahakan pembangunan dan melancarkan perdagangan internasional untuk negara-negara berkembang. Yang kelima, UNDP. UNDP adalah Jaringan Pembangunan Global PBB, sebuah organisasi yang mengusahakan perubahan dan membentuk negara-negara terhubung pada pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk membantu masyarakatnya membangun kehidupan yang lebih baik. UNDP didirikan pada tahun 1965. UNDP berkedudukan di New York, Amerika Serikat. Tujuan utama UNDP adalah membantu pembangunan negara miskin dan berkembang. Yang keenam, UNIDO. UNIDO adalah sebuah badan khusus PBB yang didirikan untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan industrial di negara-negara berkembang serta negara-negara yang sedang dalam masa transisi ekonomi serta untuk mempromosikan kerjasama industrial internasional. UNIDO didirikan pada tanggal 24 Juli 1967. UNIDO berkedudukan di Wina, Austria. Tujuannya yang pertama, memajukan perkembangan industri di negara-negara berkembang. Yang kedua, memberikan bantuan teknis. Yang ketiga, memberikan pelatihan. Yang keempat, mengadakan penelitian. Yang ketujuh, IMF. IMF didirikan tanggal 27 September 1945. IMF berkedudukan di Washington, D.C., Amerika Serikat. IMF merupakan badan organisasi keuangan internasional. Tujuannya yang pertama, membantu negara-negara memperbaiki neraca pembayaran yang tidak seimbang dengan menyediakan dana. Yang kedua, memberikan bantuan untuk memperluas perdagangan internasional. Yang ketiga, memberi bantuan dalam sistem pembayaran antar negara anggota.
Yang keempat, memberi nasihat yang berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama keuangan internasional. 8. WTO. WTO merupakan organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara-negara di dunia serta mempromosikan liberalisasi perdagangan. WTO dibentuk pada tahun 1994. Tujuannya yang pertama, meningkatkan standar hidup masyarakat dunia. Yang kedua, menjamin lapangan pekerjaan sepenuhnya. Yang ketiga, meningkatkan penghasilan secara realistis. Yang keempat, memperluas produksi dan perdagangan barang atau jasa. Yang kelima, melindungi sumber daya dunia dan lingkungan alam. 9. OPEC. OPEC merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi. OPEC didirikan tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Tujuannya yang pertama, menentukan harga minyak bumi bersama dan mengatur pemasarannya. Yang kedua, menghindari persaingan di antara sesama negara pengekspor minyak bumi. Yang ketiga, menetapkan kuota minyak bumi yang akan dipasarkan. Yang keempat, mengusahakan pemenuhan kebutuhan dunia akan minyak bumi. 10. IDB. IDB merupakan organisasi atau lembaga keuangan pembangunan multilateral yang berfokus pada Islam yang berlokasi di Jeddah, Arab Saudi. Ada 57 negara anggota pemegang saham dengan pemegang saham tunggal terbesar adalah Arab Saudi. IDB berdiri pada tahun 1975. Tujuannya untuk mendorong pembangunan ekonomi, kemajuan sosial negara-negara anggota dan masyarakat muslim baik secara perorangan maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 11. OECD. OECD adalah organisasi ekonomi internasional yang secara teratur menerbitkan laporan yang menganalisis dan membandingkan kebijakan ekonomi negara-negara anggotanya. OECD didirikan pada tahun 1961. Markas OECD berada di Paris, Prancis. Tujuannya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.